أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Para ummahat sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Ada Apa Setelah Mati di halaman 162, masih tentang syafaat dan beberapa pembahasan berikutnya insyaallah di hari ini. Dimulai dari syafaat Al-Quran untuk ahlul Quran, untuk orang yang mengamalkan Al-Quran, orang yang rajin membaca atau menghafal dan mengamalkan Al-Quran. Hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Karena bacaan Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat, atau Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada pembacanya. Iqra'uz Zahrawaini Al-Baqarah wa surat Ali Imran. Bacalah dua surat Zahrawain, yaitu Zahrawain di sini maksudnya adalah yang memberi cahaya, penerang. Dua surat yang memberi penerang. Al-Baqarah wa surat Ali Imran, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran itu akan menjadi cahaya di hari kiamat nanti. Fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamati ka'annahuma ghamamatan aw ka'annahuma ghayayatan aw ka'annahuma firqan min tayrin sawaf fatuhajjani an ashabihima. Karena surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran akan datang pada hari kiamat berupa dua awan atau bagaikan dua kelompok burung yang akan menaungi orang-orang yang membacanya di hari kiamat nanti. Membacanya di dunia tapi ganjarannya di hari kiamat. Jadi Al-Quran itu bisa menjadi pemberi syafaat di hari akhir nanti dengan kita membacanya di dunia ini dan juga mengamalkannya. Syukur-syukur menghafal sebagiannya, ya. Dari Al-Nawas bin Sam'an, beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Yu'ta bil Qur'ani yawmal qiyamati wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi taqdumu suratul Baqarati wa Alu Imran." Al-Quran didatangkan bersama pemiliknya, yaitu pembacanya, yaitu orang-orang yang telah mengamalkannya, mengamalkan Al-Quran, akan datang nanti didatangkan kepada orang yang dulu mengamalkannya. Dipimpin oleh dua surat yang paling agung, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Sebelumnya surat Al-Fatihah itu yang paling agungnya surat. Namun untuk hari kiamat nanti, surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran itu memiliki kespesialan tersendiri. Kemudian Rasulullah SAW membuat 3 permisalan yang tidak akan pernah dilupakan oleh An-Nawas bin Sam'an, bahwa surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran itu bagaikan dua kelompok burung yang berkumpul menaungi orang yang mengamalkan dua surat itu. Maka dibaca, ya, dibaca bahasa Arabnya, dia dibaca kalamullahnya, suratnya dengan bahasa Arab yang memang Allah Ta'ala katakan itu. Kemudian baca terjemahan dan tafsirnya dan amalkan konsekuensinya. Itu akan menjadi syafaat di hari akhir nanti. Kemudian hadis Buraidah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'al Qur'ana wa ta'allamahu wa 'amila bih, ulbisa waliduhu yaumal qiyamati tajan min nur." Barang siapa membaca Al-Quran, mempelajarinya,
lalu mengamalkannya. Jadi membaca Al-Quran, mempelajarinya, tafsir, ya membaca tafsir, ikut kajian tafsir, lalu mengamalkannya, maka pada hari kiamat akan dipakaikan kepada kedua orang tuanya. Jadi bukan hanya dia, tapi orang tuanya bahkan yang dapat, yaitu dipakaikan mahkota dari cahaya. Mahkota dari cahaya buat kedua orang tuanya. Jadi nanti orang tuanya akan bangga dengan bagaimana anaknya. Kita itu seringkali sebagai orang tua bangga dengan pencapaian hasil duniawi anak kita. Padahal baca Al-Quran tidak. Nah, semestinya agak diubah itu mindsetnya. Kita akan berbangga dengan anak-anak yang rajin membaca Al-Quran, belajar Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Jadi orang tuanya akan dapat balasannya dari Allah Azza wa Jalla dengan baiknya anak ini. Lah kita juga kalau misalnya mau berbakti pada orang tua kita, walaupun misal orang tua kita sudah wafat, ya berbaktinya diantaranya dengan banyak-banyak baca Al-Quran. Nah di sini Rasulullah mensifatkan bagaimana mahkota dari cahaya tersebut. Dau'uhu mithlu dau'is syams. Cahayanya bagaikan sinar matahari. Cahaya sinar yang ada di mahkota tersebut seperti sinar matahari yang begitu menerangi. Ya. Wa yuksa waliduhu hullataini la taqumu lahumad dunya. Dan kemudian kedua orang tua dari pembaca Al-Quran ini itu akan dipakaikan kepada kedua orang tua itu perhiasan yang tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Ya, jadi kebanggaan misalnya ibu-ibu punya anak yang telah sukses terus memberikan kalung atau cincin emas misalnya, itu enggak seberapa kalau dibandingkan dengan anak yang belajar Al-Quran, anak yang mempelajari dan juga mengamalkan Al-Quran. Maka orang tua ini heran ketika diberikan mahkota yang terbuat dari cahaya, kemudian diberikan perhiasan yang dunia enggak ada apa-apanya. Kata mereka, bima kusina hadza? Kok bisa kami diberi semua ini? Dengan sebab apa? Fayuqal, maka dikatakan pada mereka, bi akhdhi waladikuma al-Qur'an. Karena anakmu telah mengambil Al-Qur'an, yaitu mengamalkan Al-Qur'an. Ya, jadi kalau misalnya anak kita dipesantrenkan, tujuannya apa? Supaya faham Al-Qur'an, supaya pintar baca Al-Qur'an, supaya bisa ngajar Al-Qur'an. Itu sebenarnya adalah saham akhirat buat kita, ya, saham akhirat buat kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, yaji'ul Qur'anu yaumal qiyamati karrajulis syahib. Al-Qur'an datang pada hari kiamat bagaikan seorang berwarna pucat. Yaqulu li sahibi hal ta'rifuni? Maka Al-Quran yang mewujudkan diri seperti seorang pucat itu, dia berkata kepada orang yang dulu membacanya dan mengamalkannya, apakah engkau mengenaliku? Ana alladzi kuntu ashiru lailaka wa azmiu hawajirak. Aku adalah yang telah membuatmu bergadang di malam hari dan membuatmu haus pada siang hari, yaitu Al-Quran, yang mana engkau di malam hari qiyamul lail dan membaca Al-Quran, dan di siang hari engkau puasa kemudian haus dengan bacaan Al-Quran, haus karena banyak baca Al-Quran. Wa inna kulla tajirin min wara'i tijaratih. Sesungguhnya setiap pedagang mengharapkan suatu hasil dari perdagangannya. Wa ana lakal yauma min wara'i kullu tajirin. Dan akulah yang diharapkan dari perniagaan ini. Jadi kita ini beramal ibarat kita berdagang. Kita pengen ada efek, kita pengen ada ganjaran dan balasan, ada timbal balik dari amalan kita dari Allah Azza wa Jalla. Maka membaca Al-Quran itu juga sama dengan berniaga untuk akhirat, atau bahkan berinvestasi untuk keselamatan akhirat dan kebaikannya. Kemudian wa yu'tal mulka biyamini wal khulda bishimalih. Kemudian kepemilikan diberikan kepada pembaca Al-Quran itu dari sisi kanannya, dan kekekalan atau keabadian surgawi itu diberikan dari sisi kirinya. Wa yudha'u ala ra'sihi tajul waqar. Sebuah mahkota kewibawaan diletakkan di atas kepala orang yang dulu baca Quran di dunia. Wa yuksa walidahu hullataini la taqumu lahum ad-dunya wa ma fiha.
kedua orang tua pembaca Al-Quran ini dipakaikan perhiasan yang tidak bisa dibandingkan dengan dunia seisinya. Yuqalu lahuma yaumal qiyamah, dikatakan pada mereka di hari kiamat, Iqra warqa fid darajat wa turattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka 'inda akhir ayatin ma'ak. Ya, maka atau mereka kemudian bertanya, kok dapat ini Rabbi, anna lana hadza ya Allah? Dari mana kok kita kok bisa dapat semua ini? Kita kayaknya amalan kita enggak sebegitunya sehingga bisa dapat seindah ini. Maka dikatakan bita'limi waladika al-Qur'an. Karena anakmu mengajarkan Al-Qur'an. Jadi punya anak yang bisa ngajarin Al-Qur'an walaupun cuma TPA, itu merupakan saham yang luar biasa buat orang tuanya. Begitu. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya anak-anak ibu nih adalah kebanggaan ibu yang Masya Allah direktur mana atau punya pekerjaan dengan jabatan tinggi. Tapi kalau misalnya untuk masalah Quran itu masih cemen, maka jangan terlalu banyak berbangga, Bu. Orang yang punya anak yang bisa ngajar Quran aja tetap nggak boleh bangga di dunia ini. Karena kita nggak tahu husnul khotimah atau sul khotimah. Tapi kita lihat di akhiratnya, kalau misalnya pun anak-anak kita dengan kekayaannya, namun untuk Al-Quran dan untuk agama kurang, maka justru nanti pertanyaan di akhirat itu lebih berat, lebih banyak untuk tentang kekayaannya. Ya, begitu. Jadi ya kita nggak bisa lah kita begitu jumawa dengan keduniaan ini. Ya. Pada hari kiamat dikatakan kepada pembaca Al-Quran, Iqra warqa fid darajat. Bacalah dan naiklah dalam ketinggian derajatmu. Warattil kama kunta turattilu fid dunya. Dan bacalah dengan tartil, dengan baik sebagaimana engkau membaca dengan tartil di dunia dulu. Fa inna manzilaka 'inda akhir ayatin ma'ak. Maka sesungguhnya tempatmu adalah ayat terakhir yang engkau baca. Ya, sebagian dari ulama mereka beristinbat dari hadis ini bahwasanya seseorang itu nasibnya di akhirat ada yang mengatakan sesuai dengan akhir ayat yang dia baca sebelum kematian. Dan dihikayatkan beberapa ulama yang mereka insyaallah ikhlas dan betul-betul berjuang, itu beberapa ulama dihikayatkan wafat setelah membaca Al-Quran. Ya, saya juga pernah melihat di sebuah video ada seorang bapak tua yang dia punya toko dan di toko itu ada CCTV. Direkam di CCTV tiap hari bapak itu duduk di meja yang sama, ya mungkin meja kasir, dan selalu membuka mushaf yaitu Al-Quran yang besar karena sudah tua mungkin butuh font besar. Dan tiap hari terekam seperti itu sampai suatu ketika dia membaca Al-Quran di pagi itu dan tiba-tiba dia tertunduk, kemudian dia meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Maka seseorang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Kemudian di halaman 165 penulis menyebutkan tentang syafaat amal saleh kepada para hamba. Syafaat amal saleh kepada para hamba. Dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "As-siyam wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abd." Amalan puasa dan amalan baca Al-Quran itu puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada hambanya. Yaqulus siyam, puasa berkata. Jadi di hari kiamat nanti amalan itu akan bisa menjadi saksi dan berkata. Ya, amalan bisa mewujudkan menjadi materi. Bahkan sebelum di akhirat, di alam barzakh aja amalan itu akan berwujud manusia nanti sebagai teman untuk orang yang telah wafat ini di alam barzakh. Sebagaimana kita sekarang teman kita yang sejatinya adalah amalan-amalan kita juga. Baik maupun buruk, maka itulah teman yang melekat pada hati dan diri kita di dunia ini. Nanti di alam barzakh begitu. Di akhirat juga teman-teman yang berupa amalan ini akan Allah Ta'ala adakan sesuai dengan amalannya masing-masing. Maka puasa berkata, Rabbi inni mana'tuhu at-ta'am wasyaraba bin nahari fasyafi'ni fih. Ya Allah, aku telah menghalangi orang ini dari makan dan minum pada siang hari, maka berikanlah aku syafaat untuknya. Wa yaqulul Qur'an,
Al-Quran berkata, Rabbi mana'tuhun nauma bil-laili fasya'ni fih. Ya Allah, aku telah menghalanginya dari tidur pada malam hari, maka berilah aku syafaat untuknya. Maka fayusyafi'an, maka mereka berdua yaitu puasa dan Al-Quran pun memberikan syafaat bagi pegiatnya. Kemudian hadis berikutnya hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari, yaitu Abu Katsir As-Suhaimi dari ayahnya berkata, aku bertanya kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Dia bertanya gini, Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, dullani ala amalin idza amila al-'abdu bihi dakhala al-jannah. Tunjukkan kepada saya suatu perbuatan yang kalau dilakukan oleh seseorang ia akan masuk ke surga. Maka kemudian ia berkata, yaitu Abu Dzar berkata, sa'altu an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Amalan apa? Tunjukkan suatu amalan yang kalau dilakukan bakal masuk surga orang itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, yu'minu billahi wal yawmil akhir. Amalannya adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ya. Jadi global, amalan beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Maka kemudian Abu Dzar bertanya lagi, ya Rasulullah, inna ma'al imani amala. Ya Rasulullah, bukankah iman harus diikuti dengan amal? Harus ada amal? Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaruddahu mimma razaqahullah, yaitu memberikan sedikit dari rezeki yang ia terima dari Allah Subhanahu wa taala, itu zakat atau sedekah. Zakat atau sedekah itu membuat pegiatnya bisa masuk surga. Kemudian Abu Dzar bertanya lagi, ya Rasulullah, ara'aita in kana faqiran la yajidu ma yardahu bih. Ya Rasulullah, gimana kalau orang tersebut adalah orang miskin, fakir miskin, yang tidak memiliki apapun untuk ia berikan? Maka kata Rasulullah SAW, ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Ya udah, kalau memang dia miskin, enggak bisa sedekah, enggak bisa zakat, maka amar ma'ruf nahi munkar, serulah kebaikan dan cegahlah kemungkaran. Kemudian Abu Dzar bertanya, ya Rasulullah, ara'aita in kana 'ayyiban la yastati'u an ya'mura bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Ya Rasulullah, bagaimana jika orang tersebut gagap? Enggak bisa dia menyeru kepada kebaikan, enggak bisa mencegah kemungkaran. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasna'u li akhraq, berusaha bekerja sampai hal yang ia tidak ketahui. Ya, maksudnya dia bekerja, ya, menafkahi, cari nafkah, bekerja. Kemudian ya Rasulullah, ara'aita in kana akhraq la yastati'u an yu'ina maghluba. Ya Rasulullah, gimana kalau orang itu tidak bisa apa-apa, tidak bisa bekerja, tidak bisa mencari duit, tidak bisa apa-apa. Maka kata Nabi SAW, ya, tidak bisa apa-apa sehingga tidak mampu untuk menolong orang-orang kesusahan. Ya, maka kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma turidu an yakuna fi sahibika min khair. Wahai Abu Dzar, kamu dari tadi nanya dari awal sampai segini, sampai apakah kamu ini menggambarkan seseorang yang kayaknya dia tidak ada kebaikan sama sekali gitu loh, nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh, kerja nggak bisa, nyari duit nggak bisa, kayak nggak punya apa-apa. Maka ya udah, kalau gitu orang ini kalau udah nggak bisa berbuat apa-apa dari hal positif untuk orang lain, yumsiku an adzan nas, maka hendaklah dia tidak menyakiti orang lain, dah, minimal gitulah, nggak bisa berbuat untuk orang lain, minimal jangan nyakitin orang gitu. Maka aku berkata, yaitu Abu Dzar bertanya, ya Rasulullah, idza fa'ala dzalika dakhala al-jannah. Ya Rasulullah, apakah dengan itu dia akan masuk surga? Maka kemudian kata Nabi SAW, ma min muslimin yaf'alu khoslatan min haula illa akhadhat biyadihi hatta tudkhiluhul jannah. Yaitu kata Rasulullah, tidaklah ada seorang muslim melakukan salah satu amal perbuatan tersebut kecuali pasti kebaikan tersebut akan menuntunnya hingga masuk ke dalam surga. Ini menjadi dalil atau bukti bahwasanya amal soleh apapun itu akan menjadi saham untuk masuk surga, modal untuk masuk surga. Kemudian di halaman 168, Ummahat sekalian, saya terlalu cepat nggak penjelasannya Ummahat? Cepat nggak? Terlalu cepat? Dilempetin?
dikit lagi. Kan seru kalau kayak gitu, Bu. Ya kan? Saya coba speednya saya lempetin jadi 0,75 ya. Seorang muslim tidak akan memberi syafaat kepada orang kafir, gitu? Oke. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Malil zalimina min hamimin wala syafi'in yuta'." Cepat lagi, Bu. Gimana, Bu? Ya. Kata Allah Azza wa Jalla yang maknanya orang-orang yang zalim tidak mempunyai teman setia seorang pun dan tidak punya seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Gini, ini di dunia dan juga di akhirat. Orang yang zalim itu tidak memiliki hamim. Hamim itu artinya teman setia. Ya, teman setia. Benar, orang zalim itu enggak bakal punya teman setia, Bu, dunia atau akhirat. Enggak mungkin dia punya teman setia, walaupun pasangannya gitu. Ya, orang zalim tidak akan Allah hibahkan teman setia. Nah, di dunia kita lihat ya, Bu ya, pengkhianatan itu banyak sekali. Ya, terhadap orang-orang yang zalim. Terutama dalam masalah politik tidak ada kawan setia sama sekali. Saling mengkhianati satu sama lain. Tadinya koalisi, besok menjadi musuh. Ya, jadi kalau kita berbuat zalim itu jangan pernah ngerasa bahwasanya orang yang ada di sisi kita atau orang yang satu grup sama kita atau orang yang satu komplotan, satu pemikiran dengan kita itu akan selamanya menolong kita. Enggak. Misal kita melihat kasus orang-orang berkasus, ketika orang berkasus di pengadilan pakai pengacara, ya, yang mana kata sebagian orang pengacara itu harus punya lebih dari satu kaki. Kalau enggak, ya, jangankan pengacara ya, saya juga gitu. Kalau kaki cuma satu susah jalan, ya. Tapi maksudnya adalah bisa ke sana, bisa ke sini, ya. Sehingga bisa dapat job yang standar atau banyak. Kadang-kadang kita dibela oleh pengacara, walaupun kita zalim. Jangan pernah berpikir bahwasanya pengacara itu membela kita karena kita zalim sehingga harus dibela. Enggak. Melainkan manusia itu jika punya kepentingan duniawi tidak mungkin selamanya setia. Enggak mungkin selamanya setia. Tapi ketika manusia punya kepentingan akhirat, maka kesetiaan dia hanya tentang Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi orang-orang zalim tidak punya hamim, tidak punya teman setia sama sekali. Di dunia akan saling mengkhianati satu sama lain. Di akhirat lebih-lebih. Wala syafi', dia tak punya pemberi syafaat orang zalim itu yang bisa diterima syafaatnya. Kemudian dikatakan, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka tidak bermanfaat bagi mereka syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat seorang laki-laki bertemu dengan ayahnya. Lalu ia berkata, wahai ayahku, ketika di dunia anak macam apakah aku ini? Ayah tersebut berkata, khairu ibnin, engkau anak yang baik. Kemudian ayah tersebut berkata, hal anta muti'il yaum, apakah engkau akan mentaatiku pada hari ini, ya di hari kiamat? Maka kata anaknya, na'am, ya saya bakal taat sama bapak, ya. Maka kemudian ayahnya berkata, khudh bi azrati, ambillah tanggunganku, itulah ambillah kesalahanku. Maka laki tersebut, yaitu anak tersebut, mengambil kesalahan orang tuanya. Lalu ia pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala yang sedang meneliti dan melihat hamba-hambanya. Allah taala berfirman, ya abdi, wahai hambaku, udkhul min ayyi babil jannati syi'ta. Wahai hambaku, masuklah ke dalam surga dari pintu mana yang engkau sukai. Maka anak itu berkata,
Laki itu berkata, itu anak itu, "Ai Rabbi wa abi ma'i, wahai Tuhanku, ya Allah, apakah ayahku akan bersamaku masuk ke dalam surga? Fa innaka wa'adtani an la tukhzini." Karena sesungguhnya Engkau ya Allah telah berjanji tidak akan menelantarkanku, yaitu tidak akan menghinakanku. Maka Allah Ta'ala berkata, maka Nabi SAW bersabda, "Fayamsakhullahu abahu dubu'a fayahwi finnar." Maka Allah Ta'ala pun merubah ayahnya menjadi semacam hyena, yaitu sejenis serigala, binatang hyena itu. Dan hewan tersebut itu kayak anjing gitu kan. Dan hewan tersebut jatuh ke dalam neraka. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memegang hidung hyena tersebut atau semacam anjing tersebut dan berkata, "Wahai hambaku, apakah itu bapakmu?" Maka laki-laki tersebut pun berkata, "Wahai hambaku, apakah ini ayahmu nih, yang kayak gini nih bentuknya?" Maka laki-laki tersebut berkata, "La wa izzatika, demi kemuliaanmu, dia bukanlah ayahku." Ibu ngerti nggak bu kisah ini bu? Faham nggak maksudnya? Jadi ayahnya itu seorang yang kafir, ya, dan anaknya mukmin. Bahkan sebagian menyatakan ini terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Anaknya orang beriman, bapaknya kafir. Dan ketika ketemu di akhirat, ya mereka ketemu dan ayahnya pengen, "Nak, kamu kan dulu waktu di dunia anak yang baik. Nak tak nurut sama bapak. Mau enggak kamu nurut sekarang, yaitu ambil tanggung kesalahan bapak, tanggung dosa-dosa bapak." Ya. Lalu anak itu kemudian siap melakukannya dan menghadap pada Allah Azza wa Jalla. Tapi karena anak itu beriman, Allah Ta'ala menyiapkan untuk dia ke surga. Nah, karena anak ini, "Lah kok ayah saya kok enggak masuk surga? Ya Allah, bukankah engkau berjanji enggak bakal merendahkan saya? Saya pengen ayah saya ke surga." Namun kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah ayahnya ini menjadi semacam anjing dan dilemparkan ke neraka. Kemudian pas dilempar ke neraka, disiksa di sana, ya, diambil oleh Allah Ta'ala dengan hidungnya. Na'udzubillah min dzalik. Terhina itu. Terus ditanya oleh Allah, "Wahai hambaku yang beriman, apakah ini kayak gini nih ayahmu?" Maka hamba yang beriman tersebut berkata, "La, enggak. Itu bukan ayahku ya Allah, enggak usah. Gitu. Jadi kalau di dunia ini Pak, Bu, ya, kalau misalnya na'udzubillah min dzalik, orang tua kita misalnya jatuh ke lumpur atau jatuh ke api, na'udzubillah min dzalik, kita pasti akan sedih, menangis dan meronta-ronta untuk menyelamatkannya, ya kan? Namun kalau di akhirat itu bukan lagi masalah perasaan, tapi masalah kufur atau iman. Kalau orang tuanya kufur mau kayak gimana kek, maka nanti akan Allah siksa, kemudian anaknya nggak bakal mau ngakuin punya orang tua kayak gini. Ya, begitu, ya. Akan beda di akhirat nanti ya. Jadi jangan kira kalau kita menjadi orang zalim kemudian anak-anak kita nanti akan mengakui kita, na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi jangan berbuat zalim. Maksudnya zalim di sini jangan berbuat kufur, ya, jangan kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita menuju ke telaga, timbangan dan jembatan atau sirat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar, nikmat yang banyak. Ada beberapa hadis di berikutnya yang menjabarkan beberapa hal berkaitan dengan kenikmatan yang ada di telaga, kemudian nanti akan ada di neraca dari perhitungan amal, penimbangan amal, dan juga ada sirat. Suatu ujian yang besar. Hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, "Haudhi masiratu syahrin, ma'uhu abyadu minal laban." Ya. Haudhi itu artinya apa? Kolam, telaganya Rasulullah SAW, kolamnya Rasulullah SAW. Kolamku, itu makna haudhi, kolamku. Ya. Haudhi gitu. Saya dulu tahun 2013 punya murid
namanya haudi, ya. Ya itu artinya apa? Yaitu telagaku. Ya, mungkin nanti bapak atau ibu punya anak baru atau punya cucu, bisa saran namakan anaknya haudi. Ya. Haudi artinya telagaku, masya Allah. Telaganya Rasulullah SAW. Gimana sifat telaganya Rasulullah SAW? Telaganya sifatnya masiratus syahr. Luasnya itu perjalanan 1 bulan. 1 bulan berjalan. 1 bulan berjalan. Seberapa luas itu? Subhanallah. Kita kalau danau yang luas, misal Danau Toba atau apa, berjalan pun gak bakal 1 bulan. Berjalan gak bakal 1 bulan. Atau danau yang ada di Gunung Rinjani misalnya. Gak mungkin 1 bulan berjalan ngiterin itu. Cukup berapa hari doang, kalau memang sehari 2 hari bisa. Tapi ini 1 bulan perjalanan. Saking luasnya. Ma'uhu abyadu minal laban. Airnya lebih putih daripada susu. Jadi bukan bening gitu, bukan. Tapi lebih putih daripada susu. Jadi terang, putih. Warihuhu atyabu minal misk. Dan aromanya lebih wangi daripada minyak kasturi. Wakizanuhu kanujubis sama. Gelas-gelasnya bagaikan bintang-bintang gemintang di langit. Kerlap-kerlip di langit. Ini menunjukkan saking banyaknya dan saking mewahnya, karena gelas-gelas kaca itu kan kadang berkelip gitu. Dan banyak. Man syariba minha fala yadhma'u abada. Barang siapa yang minum dari itu, maka dia tidak akan merasa haus selamanya. Saking berkahnya itu air yang sana. Dalam riwayat lain disebutkan haudi masiratu syahrin wa zawayahu sawa wa ma'uhu abyadu minal wariq. Kolamku seluas perjalanan 1 bulan, sisi-sisinya sama. Ya, dan airnya lebih putih daripada silver, daripada perak. Sangat putih. Kemudian dikatakan dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha wa'adani an yudkhila min ummatil jannata 70,000 bighairi hisab. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjanjikan kepadaku bahwa 70.000 orang dari umatku akan masuk surga tanpa hisab. Akan ada 70.000 orang dari umatnya Nabi Muhammad ini masuk surga tanpa hisab. Apa maksud surga tanpa hisab? Tanpa ditanya tentang amalannya, langsung ala tul masuk surga, langsung otomatis, langsung. Ya di free pass, udah benar-benar semuanya langsung, dah nggak usah repot dengan pertanyaan-pertanyaan, melainkan Allah Subhanahu wa taala berikan langsung ke surga. Nggak repot. Ada 70.000 orang. Dan demi jumlah itu tidak lebih dari hitungan lalat pirang dari kalangan lalat bila dibandingkan dengan jumlah umatmu. Itu maksudnya itu masih ada jumlah yang banyak lagi dari umatnya Muhammad yang tidak masuk 70.000 ini. Maka kemudian Rasulullah berkata, Allah Ta'ala telah menjanjikan kepadaku bahwa setiap 1.000 orang dari 70.000 tersebut membawa 70.000 orang. Faham gak, Bu? Jadi ada 70.000 orang nih masuk surga tanpa hisab. Nah, 1.000 orang dari 70.000 itu akan tiap-tiapnya membawa 70.000 orang lagi. Ini salah satu riwayat ya, karena riwayat tentang ini beragam. Jadi ini pertama dimodalkan dari umatnya Nabi Muhammad, ada 70.000 orang masuk surga tanpa hisab insyaallah. Nah dari 70.000 ini Allah Ta'ala pilih 1.000 dari 70.000 ini. Berarti sisanya berapa, Bu? 69.000 itu masuk surga tanpa hisab. Ada 1.000 dikecualikan. 1.000 ini Allah Ta'ala berikan mandat untuk apa? Untuk membawa 70.000 orang lagi. Gimana? Bisa dipahami nggak, Bu? Jadi berapa total?
1000 kali 70.000 lagi. Jadi 1000 orang yang masuk surga tanpa hisab pertama ini akan masing-masing bawa 70.000. 1000 kali 70.000 berapa? 70 juta. 70 juta tambah 70.000, maka berarti total sekarang 70 juta 70.000. 70 juta. Karena 1000 orang, tiap satu orang dari 1000 itu membawa 70.000. Setiap satu orang dari 1000 tadi. 70 juta 70.000. 70.070.000. Banyak gak tuh? Banyak. Ya. Udah gitu kemudian Allah Ta'ala menambah wazadani, menambahkan untukku salasa hasayat, 3 kelompok lagi. Ini saya belum bisa menjelaskan yang ini. Berarti kan banyak. Maka kemudian ada yang bertanya, seberapa luaskah telagamu wahai Rasulullah? Maka beliau mengatakan bagaikan jarak antara Adan dan Oman. Wa ausa, bahkan lebih luas lagi. Sambil menggambarkannya dengan tangan. Beliau menambahkan, dan di dalam telagaku itu terdapat 2 pancuran air yang terbuat dari emas dan perak. Orang tersebut bertanya lagi, bagaimana dengan airnya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih wangi daripada misik. Dan barang siapa meminumnya maka ia tidak akan merasa haus selamanya, dan mukanya tidak akan menghitam selamanya. Ya. Ini enggak bakal menghitam, yaitu mukanya akan jernih, putih. Bismillah. Cuman dengan hadis ini tidak bisa kita katakan bahwasanya orang kalau black people, orang negro, orang hitam itu berarti hina, enggak gitu. Kalau itu memang udah ciptaan ya. Kalau ini kan tergantung dengan amalan ya. Baik, kemudian hadis Tsauban radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inni labi uqri haudhi azudun nas ahli Yaman. Sungguh aku berada di tengah-tengah telagaku menghalau orang-orang darinya untuk membela orang-orang Yaman. Adribu bi'asaya hatta yarfadda alaihim. Aku memukul mereka, yaitu orang-orang selain orang Yaman. Rasulullah pukul dengan tongkatku hingga mereka menjauhi telagaku itu. Ketika ini maksudnya ada keutamaan orang Yaman ya, keutamaan orang Yaman ketika itu ya. Adapun sekarang tentu dikembalikan kepada masing-masing orang dan amalannya. Maka ditanya tentang berapa luas sih telaganya ya Rasulullah, maka kata Nabi SAW, dari tempatku berdiri ini hingga ke Oman, jauh. Wasu'ila an syarabih, maka kemudian Rasulullah ditanya tentang airnya itu gimana sih, minum air di air yang akan diminum di telaga itu. Maka kata Nabi SAW, lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, mengalir ke dalamnya 2 pancuran yang terbuat dari emas dan perak. Dari Abu Salam, beliau berkata, Umar bin Abdul Aziz mengutus orang-orangnya kepadaku, lalu aku dibawa dengan mengendarai bighal. Bighal ini adalah hasil perkawinan keledai dan kuda, jadi bighal. Dipakai itu. Ketika aku telah tiba di hadapan King Umar bin Abdul Aziz, ketika itu khalifah, maka aku pun berkata kepadanya, Abu Salam berkata kepadanya, wahai Amirul Mukminin, keledai itu telah menyusahkanku. Saya tadi ke sini ya wahai Amirul Mukminin, saya pakai keledai dan bikin susah, malas banget gitu. Ya. Kalau sekarang kendaraan kayak motor misalnya. Saya datang ke sini tuh capek-capek. Motor saya ngadat ngempos, misalnya gitu, ya. Gak enak banget. Maka kemudian kata Umar bin Aziz, wahai Abu Salam, aku tidak ingin menyusahkanmu, akan tetapi aku telah mendengar berita bahwa engkau mendengar satu hadis dari Tsauban yang diriwayatkan oleh dari Rasulullah SAW tentang telaganya. Maka coba aku ingin mendengarkan hadis tersebut darimu. Maka Abu Salam kemudian berkata, meriwayatkan hadis ini, Tsauban telah berkata kepada saya, wahai Amirul Mukminin, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, telagaku seluas jarak antara Aden dengan Oman.
Airnya lebih putih daripada salju, lebih manis daripada madu. Gelas-gelasnya sebanyak bintang-bintang di langit. Barang siapa meminumnya, maka ia tidak akan merasa haus selamanya. Orang yang pertama kali mendatangi telaga itu adalah orang-orang fakir miskin dari kalangan muhajirin. Lihat di sini. Kadang di akhirat itu, bukan kadang, bahkan sering. Orang fakir miskin dan orang terzalimi itu lebih didahulukan daripada orang-orang yang kaya dan orang-orang yang menjabat. Ya. Taib, yang pertama kali mendatanginya adalah orang-orang fakir miskin dari kalangan muhajirin yang rambutnya acak-acakan, bajunya kotor, tidak menikahi wanita-wanita cantik, dan yang pintu-pintu tidak terbuka untuknya. Itu orang-orang yang mungkin kalau sekarang itu dianggap gembel atau gelandangan. Nah, tapi dalil ini tidak bisa menjadi dalil untuk wali-wali gembel yang gombal, ya. Itu enggak bisa menjadi dalil itu, karena maksud dari orang-orang fakir ini mereka dari sahabat Nabi kalau muhajirin dan mereka punya ilmu tapi mereka miskin gitu loh, itu. Jadi lebih ke miskinnya. Kalau miskin zaman sekarang itu kan masih bisa punya HP dan masih bisa ngaca. Kalau miskin zaman ketika itu kan ya miskin total gitu. Ya, enggak punya apa-apa. Enggak bisa nikah kan enggak punya duit. Terus pintu-pintu enggak ada yang mau terbuka untuknya. Itu kalau dia minta orang menolak untuk memberi gitu. Maka Umar berkata, aku telah menikah dengan wanita yang cantik yaitu Fatimah binti Abdul Malik, dan pintu-pintu telah terbuka untukku, kata Umar bin Aziz. Aku tidak akan mencuci rambutku hingga aku tidak akan mencuci rambutku hingga acak-acakan, dan tidak akan mencuci pakaian menempel pada tubuhku hingga menjadi kotor. Itu kata Umar bin Abdul Aziz. Namun apakah harus kayak gini seseorang ketika memang pengen masuk surga? Enggak juga. Enggak juga. Ya. Ya udah, saya jadi gembel aja. Ya enggak, jangan kayak gitu. Maksudnya Umar di sini adalah aku akan berusaha untuk berkondisi sederhana. Tidak bermegah-megah. Karena ternyata orang-orang pertama yang masuk orang-orang pertama yang akan mendapatkan kenikmatan telaganya Rasulullah SAW itu adalah orang-orang yang status atau strata sosialnya itu direndahkan. Begitu. Ibu-ibu ada pertanyaan nggak ibu-ibu sekalian? Nggak ada. Ya udah nggak apa-apa. Ini sebenarnya panjang tentang ini. Seperti kalau ini masih ada, kalau misalnya tentang telaga, ya tentang telaga ini kok, dan juga sampai sirat dituntaskan, dia masih ada sekitar berapa halaman ya? 174 sampai 146 berarti masih ada sekitar 14 halaman. Nah, di halaman 174 ini kalimatnya sama juga dengan sebelumnya dari tadi perkataan Umar bin Abdul Aziz. Ada kesamaan. Nah, Rasulullah SAW dalam hadis ini berkata, awwalun nasi alaihi wurudan sa'alikul muhajirin. Orang-orang yang pertama kali mendatangi telaga Rasulullah adalah orang-orang miskin dari kalangan muhajirin. Muhajirin itu siapa ya? Yaitu orang-orang para sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu lebih afdol karena mereka lebih dulu masuk Islam dan lebih dulu berjuang. Kemudian yang kedua baru kalangan Ansor. Kalangan Ansor itu penduduk lokal Madinah yang masuk Islam. Nah, itulah mereka orang-orang muhajirin lebih awal datang ke telaga Rasulullah SAW, dan kondisi fisik atau appearance penampilan mereka asy'ithatu ru'usuhum dan satu thiyabuhum. Mereka itu orangnya acak-acakan rambutnya, pucet, mukanya pucet karena apa? Coba, orang muka pucet karena apa? Bukan karena sakit, karena lapar. Ya, lapar. Ya. Maksudnya kalau lapar biasa sih oke lah, nggak pucat. Tapi kalau lapar banget udah sampai berapa hari pucat. Ya. Ada nih satu thiyabuhum, kotor pakaian mereka karena nggak punya pakaian lain. La tuftahu lahumus sudad, tidak ada pintu-pintu rumah yang dibukakan untuk mereka.
Wala yankihunal mutana'imati alladzina yu'tuna kullal ladzi 'alaihim. Tidak menikahi wanita-wanita yang cantik yang selalu membayar harta yang harus ia bayarkan. Kemudian wala ya'khuduna kullal ladzi lahum, dan tidak selalu mengambil harta yang berhak untuk mereka ambil. Jadi udah miskin, ketika dapat harta pun mereka tetap berbagi. Enggak semuanya buat diri sendiri. Subhanallah. Ini yang akan pertama kali datang ke telaganya Nabi Muhammad SAW. Hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu lagi. Yang kata Nabi SAW, telaganya Nabi seluas antara Aden dan Oman. Gelas-gelasnya sebanyak bintang-bintang di langit. Siapa yang meminum darinya maka ia tidak akan merasa haus selamanya. Ada enggak di dunia minuman yang seperti itu? Enggak ada. Minum air zam-zam pun tetap aja nanti haus. Apalagi kalau minumannya itu teh kotak, teh botol atau apa tuh namanya? Ya kayak gitu-gitulah. Ada sekarang ini loh, Anda nggak tahu ya, orang Indonesia itu beberapanya mereka itu belum disebut makan kalau makan nasi, kan gitu. Sebenarnya ketika saya mendengar BBC di Bangladesh atau di Pakistan, itu juga sama, Bu. Suatu BBC mereka merilis suatu dokumenter terkait dengan rice. Rice itu dari bahasa Arab, dari kata aruz atau ruz, rice. Ya. Kalau di kita ini beras, ya. Beras di kita, makan beras, makan nasi. Ya. Dalam sebuah dokumenter judulnya Should We Stop Eating Rice? Apakah kita harus berhenti makan nasi gitu? Karena nasi mengandung karbohidrat, mengandung gula. Mengandung gula lah lebih ininya ya. Ada sisi gulanya. Sehingga itu sudah cukup untuk energi kita sebenarnya. Nah, sementara kita juga punya minuman kemasan dan makanan-makanan manis yang mengandung gula. Kalau kata banyak orang, laki-laki itu yang dulu kurus, ntar kalau nikah perutnya maju, ya, kan gitu Bu. Perutnya maju. Kenapa? Makmur. Ini juga salah. Perut maju karena gula itu adalah a serious warning ternyata. Adalah peringatan yang serius. Bahagia itu kalau distandarkan dengan gemuk atau perut nonjol, itu salah sebenarnya. Karena itu adalah peringatan serius tentang kesehatan yang kurang, olahraga kurang. Saya pernah waktu naik bis ke Jawa Tengah, belakangan di bulan lalu lah ya. Itu saya duduk di samping, bukan di samping Pak Kusir Bu ya, di samping seorang pemuda. Tentu saya bawa bekal air putih kayak gini kan, la mineral atau semisalnya. Saya pemuda ini dia air minumnya tuh ini Bu, yang kemasan gitu, mungkin teh atau kopi gitu. Ada suatu kesalahan pemikiran bahwasanya minum itu yang penting cairan diminum. Minum yang benar adalah minum air putih sebenarnya. Gitu. Udah bawa bekal minum belum? Udah bawa nih fresh tea. Enggak, itu bukan bekal minuman itu. Ya, itu bukan bekal minuman. Dan minuman-minuman seperti itu malah justru menagih untuk minum lagi. Enggak bakal menghilangkan kehausan hakiki, itu enggak bakal. Ya, gitu. Nah, karena ini semua adalah gula, mengandung gula, ya. Dan sangat keras biasanya gulanya. Itu bukan minum. Kalau nyeruput oke lah mungkin sekali-kali. Tapi
bagi sebagian orang itu minum. Banyak anak-anak muda, pemudi-pemudi yang sekarang masih bujang-wati, itu kerja di kantor-kantor yang namanya minum, yaitu makanya banyak dari mereka cuci darah. Masih muda cuci darah. Karena dikira itu tuh minum gitu loh. Akhirnya penyakitan akhirnya. Ya, jadi karena ulah sendiri penyakitannya gitu kan. Gula, kemudian kena diabetes ya. Insulinnya udah nggak berfungsi dengan baik. Nah, sekarang dunia itu ibarat gula. Dunia itu ibarat gula. Ya. Kata orang, hidup itu harus keduniaan gitu, harus kaya, harus ini, harus itu. Semakin ketagihan dengan gula-gula keduniaan, itu sebenarnya semakin banyak beban, semakin banyak madarat, semakin malas, semakin ngantuk, semakin ini, semakin itu. Enggak enak. Enggak bersemangat untuk akhirat. Sementara murni syariah murni itu adalah air putih seperti ini, Bu. Nah, makanya sebagian dari ulama ketika mereka menafsirkan mimpi, kalau mimpinya air jernih, maka itu kalau enggak ilmu, maka itu syariat Allah. Ilmu syar'i, ilmu yang benar gitu. Dan mimpi itu biasanya ditafsiran untuk apa? Air yang jernih. Gitu. Itu saya tahu ini karena apa, Bu? Karena saudara saya pernah mimpi air jernih dan saya ada di daerah situ. 2 kali, tahun 2009 dan tahun 2023. Air jernih. Ya. Saya ada di situ. Loh, oh alhamdulillah dikasih air, alhamdulillah. Memberi air jernih, Bu. Itu dapat pahala besar. Alhamdulillah, jazakallahu khair, Pak. Ntar kita ngomongin air nih sekarang nih, karena sekarang berair banget, soalnya dari kemarin berhari-hari saya kehujanan terus ya. Ya alhamdulillah, nikmat dari Allah. Nah, air jernih, itu baru minum tuh. Itu yang disebut minum untuk menghilangkan rasa haus. Ibarat ilmu syar'i ini kita seruput, kita dapatkan untuk menghilangkan dahaga, untuk menghilangkan haus kita. Tentang kehidupan ini tuh bikin haus, bikin kering gitu loh. Sebenarnya hati jadi kering, keras. Maka dengan air syariah inilah kita lebih hidup insyaallah. Ya. Nah, air yang ada di telaga Nabi SAW memang lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Tapi itu kan akhirat gitu loh. Udah nggak ada lagi penyakit diabetes, nggak ada lagi ancaman-ancaman gitu di akhirat mah. Yang ada neraka gitu loh, atau surga. Tapi kalau kita perhatikan tentang air ini jemaah, ada pezina yang Allah ampuni dosanya dan masuk surga gara-gara ngasih air ke binatang, yaitu anjing bahkan. Apakah pezina tersebut ngasih just juice gitu? Pop ice? Enggak. Air putih yang ada di sumur dan masih murni. Yang membuat dia diampuni oleh Allah dosa-dosa besarnya adalah karena pertama ketulusannya tanpa pamer. Kemudian yang kedua effort yang telah dia lakukan untuk anjing bahkan. Lihat. Ya. Ada kaitannya dengan air ini. Maka ummahat sekalian rahimakumullah. Kalau kita minum air putih murni kayak gini, itu bisa lepas dari haus. Kalau kita minum air yang berasa manis, terutama makin manis, kira-kira hausnya hilang nggak, Bu? Malah makin haus. Tambah haus. Makanya saya tuh nggak habis pikir. Beberapa perempuan-perempuan atau laki-laki, kebanyakan perempuan, mereka itu sampai untuk kerja di depan laptop, di depan komputer duduk lama, itu sampai kopi itu 1 liter atau 1 apa gitu.
Itu namanya minum tuh itu gitu. Itu mulutnya dari apa terbuat dan juga itu gimana nanti setahun ke depannya itu jadi gimana? Ya. Jadi ini ibu-ibu nih ya, punya cucu ya, punya anak ya. Itu beritahu Bu, ya bukan berarti nggak boleh minum itu, bukan. Ya sekadarnya aja Bu. Karena ini penyakit yang menimpa banyak dari perempuan sekarang yaitu Bu. Dan akan berefek nanti pada kehamilannya. Berefek juga pada kehamilannya ketika lagi hamil banyak minum itu. Akan berefek pada anaknya. Kemudian nanti lahiran banyak sesar sekarang karena di antara faktornya ini. Ada penyakit-penyakit dalam kemudian tumbuh gara-gara minuman-minuman ini. Kemudian juga pas nyusuin tetap banyak minum seperti ini, nggak dijaga karena nggak dikasih tahu sama orang tuanya mungkin atau suaminya nggak peduli, atau suaminya juga nggak tahu, atau suaminya juga malah justru produsen juga itu. Nah itu akan berefek pada anak yang sedang menyusui. Ibu-ibu lebih tahu daripada saya tentang ini Bu, gitu kan? Tapi harus diberi warning, harus berani ibu-ibu untuk menasihati putrinya, ya sebelum terlambat. Ya, jadi air putih itu jauh lebih sehat insya Allah. Walaupun ya itu juga boleh minum kopi atau teh atau apa, ya itu bukan berarti haram, boleh. Cuman dengan kadar yang banyak dari anak-anak muda sekarang mereka reguk, ya itu bermadorot, itu bahaya. Itu bukan hanya di Indonesia, di Barat kayak gitu. Terus kemudian juga di Pakistan, di Bangladesh, itu juga namanya makan harus makan nasi. Kalau kita makan salad yang banyak itu belum bisa disebut makan. Sama di sana juga gitu. Ya, dan sugar atau gula itu merupakan ancaman sedunia, Bu. Bukan Indonesia aja sebenarnya. Sedunia. Cuman di beberapa negara yang lebih educated soal ini, mereka merestrik dan mereka membatasi lebih ketat dibandingkan kalau Indonesia malah lebih banyak diproduksi. Ya. Dan ini semua secara global ini ada rancangan yang tidak baik dari beberapa kalangan yang memang pengen menjadikan manusia itu ya tercandukan akan gula. Gula ibarat dunia. Gula ibarat dunia, ya. Gitu, Bu. Sekarang kalau kita perhatikan kajian-kajian seperti ini flat aja, Bu. Flat itu datar, nggak ada pernak-pernik, nggak ada perhiasan, nggak ada apa, paling dapat cuma air putih doang dan seterusnya, Bu. Nasi berkat nggak ada dan seterusnya. Ya enggak? Enggak, saya bukan mengkritik atau memberi ide, bukan, enggak gitu. Tapi kalau ibu-ibu komparasikan, Bu, mana yang lebih masuk ke kolbu? Kajian yang murni udah cuma ngebelajar doang dengan kajian yang di situ ada pernak-pernik dunia. Kalau ada pernak-pernik dunia, fokusnya kita ke pernak-pernik itu. Nasi bungkus atau nasi berkat, kue-kue dan semisalnya. Itu kalau diadakan, alhamdulillah sih. Saya juga pengen sebenarnya. Cuman, coba kita lihat masyarakat kita, banyak yang kebiasaan ngaji, ya harus ada itu. Kalau nggak ada itu nggak mau datang. Ya ibaratnya anak-anak muda sekarang yang minum minuman gula aja maunya. Air putih membosankan. Padahal itu menyehatkan. Gitu ya. Nah itu telaganya Nabi SAW airnya jernih. Tapi itu di sana. Ya. Dan senikmat-nikmatnya air putih tetap aja kita akan haus ya. Tetap aja kita akan haus pada waktunya. Tetap aja kalau kita sekali minum misalnya 1 liter. Nanti juga akan merasa haus dan mungkin terasa dehidrasi dan semisalnya. Itu menunjukkan semurni-murni dan sebaik-baik apapun barang di dunia tidak akan sempurna. Tidak akan sempurna. Beda dengan apa? Dengan di akhirat. Yang kata Nabi, siapa yang minum dari telagaku, maka dia tidak akan pernah haus selamanya. Berarti perfect nih, sempurna di akhirat itu. Beda dengan sini. Siapa yang minum le minerale, maka dia tidak akan haus seharian, nggak mungkin. Kalau ada zat atau minuman kayak gitu, malah justru curiga kita. Itu terbuat dari apa? Kok nggak haus sehari? Itu bahaya banget tuh kayak itu, ya kan? Ya maksudnya nggak haus sekalian. Ada minuman yang bikin kalau sekali kita minum, insya Allah nggak haus selamanya. Ada minyak rem,
Nah, itu insya Allah diminum, habis itu nggak haus-haus lagi. Ya, habis itu ada pertanyaan, siapa Tuhanmu, siapa agamamu, apa siapa nabimu? Nah, artinya mati itu kalau misalnya orang minum itu. Nggak ada di dunia ini minuman yang seperti minuman di akhirat. Taib, hadis yang Abu Umamah ini sebenarnya serupa dengan hadis-hadis sebelumnya. Kemudian hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ma baina nahiyatai haudhi kama baina Sana'a wal Madinah." Jarak antara dua tepi telagaku ialah bagikan jarak Sana'a, yaitu suatu kota di Yaman, dan Madinah, ratusan kilometer. Ya. Wa fi riwayah, dalam riwayat lain, mithlama bainal Madinati wa Amman, yaitu bagaikan jarak antara Madinah dan Oman. Dalam riwayat lain terlihat di sana terdapat cawan-cawan yang terbuat dari emas dan perak sebanyak bintang-bintang di langit. Banyak banget cawan-cawannya, yaitu untuk minum. Ya, untuk minum, ya. Disediakan fasilitas itu untuk orang beriman. Wa inna fihi minal abariq ka'adadi nujumis sama, dan sesungguhnya di dalamnya terdapat cawan-cawan sebatang bintang-bintang langit. Ya, seperti yang tadi. Ya, kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah jadikan kita sebagai orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW, sehingga hal-hal ini bisa kita dapatkan di akhirat nanti. Namun tentu umat sekalian, namanya mengikuti Nabi SAW itu nggak mungkin nggak ada tantangan, ya. Namanya mengikuti Nabi SAW itu nggak mungkin nggak ada tantangan. Jadi kalau mau aman-aman aja, nggak bakal ada yang aman sebenarnya. Nggak bakal ada yang aman. Apapun takdir yang Allah Ta'ala berlakukan pada kita, dari tantangan-tantangan kehidupan dunia, ketika kita menjalani sunnah Nabi SAW, maka coba ingat ganjaran dari Allah nanti di akhirat. Ingat janji Allah Ta'ala di akhirat nanti. Bahkan Allah janjikan juga di dunia ini suatu kehidupan yang baik insyaAllah. Ya, apa yang terjadi dari kesulitan dan tantangan dalam menjalani sunnah Nabi dan perintah Allah dan Rasulnya, sebenarnya itu ringan semua insyaAllah. Semua itu ringan semua insyaAllah. Gimana kita mindsetnya aja. Kalau kita percaya sama Allah, maka insyaAllah. Ya, kalau kita percaya sama Allah, maka insyaAllah dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk menjalani semua ini insyaallah taala. Ibu-ibu misalnya, ya. Di antaranya nih, beberapa dari ibu-ibu di sini mungkin, mohon maaf, ada suaminya yang justru belum mengenal sunnah, belum kenal pengajian. Enggak mau ngaji, bahkan terkesan kadang-kadang anti dan bahkan menentang pengajian. Itu ada beberapa ummahat seperti itu, banyak bahkan. Di antara mereka juga ada yang suaminya mengisolir dan melarang istri untuk ke kajian. Ya, nggak boleh kamu ikut kajian itu, nggak boleh. Gitu. Ada yang seperti itu. Adapun kalau misalnya ummahat di sini, alhamdulillah suami suportif, walaupun belum ngaji tapi suportif gitu, mensupport, karena melihat kok istri ini kok lebih baik akhlaknya, lebih bagus salatnya. Sebenarnya ketika anti lebih baik akhlaknya ke suami, kemudian lebih bagus salatnya, lebih baik lagi pendidikan terhadap anak, lebih bagus lagi servisnya dari suami, itu adalah bagian dari dakwah anti ke suami. Nah, jadi sabar-sabarin aja dan buktikan dengan dakwahnya anti melalui akhlak, perilaku, kebaikan. Maka itu semua akan menjadi pahala insyaallah. Syukur-syukur kemudian Allah Ta'ala berikan hidayah pada suami dan anak-anak dengan sebab akhlak. Gini loh, satu rumah kan isi cuman suami, istri, anak-anak. Ya, dengan akhlak bisa nggak dakwah supaya semua dapat hidayah? Bisa insyaallah. Ada buktinya, ada bukti yang jauh lebih luas dan masif daripada itu. Dulu Islam datang ke Indonesia, ayo. Apakah lewat perang? Apakah lewat pedang? Enggak sama sekali wallah. Melainkan masuk ke Indonesia Islam itu dari akhlaknya para pedagang dari daerah Yaman. Itu dari itu permulaan. Dan agama banyak orang di Indonesia itu agama animisme, dinamisme, kufur syirik. Percaya dengan yang gaib selain Allah. Percaya dengan kebendaan, memiliki kekeramatan, memiliki nyawa dan seterusnya, itu agama khurafat, agama syirik. Nah, di sini
ternyata pedagang-pedagang itu yang tadinya mereka itu tidak ada maksud dakwah, hanya maksud berdagang, tapi karena akhlak mereka mulia, akhirnya orang-orang lokal tertarik dengan agama mereka yang membuat mereka itu kok berakhlak mulia. Itu bisa sampai jadi satu negara kayak gini, puluhan juta orang masuk Islam akhirnya. Sebesar itu, Bu. Apalagi kalau cuma, bukan meremehkan, kalau cuma seatap serumah. Lebih bisa insyaallah. Tapi bisa atau enggaknya itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya berharap semoga para ummahat yang mengadakan kajian di sini dan juga yang hadirah di sini itu Allah taala berikan keistiqomahan, berikan kesabaran dalam berumah tangga, dan Allah berikan hidayah pada keluarganya sehingga semuanya itu mengenal sunnah, mengenal tauhid dengan baik dan sama-sama punya cita-cita untuk kembali ke hadapan Allah nanti dalam keadaan baik semua insyaallah. Allahumma amin. Sepertinya enggak ada pertanyaan, Bu ya? Enggak ada. Itu tadi adik yang tadi nangis mau bertanya, mungkin dia jadi mungkin nangis karena mau bertanya. Karena waktunya sedikit terus mau bertanya, enggak ada waktu jadi nangis gitu, Dek. Ya. Ya itu putranya yang atau putri atau putra itu? Putri ya? Putri. Karena kalau putra itu kameramen saya, itu putra namanya. Ya. Jadi putri itu yang dibawa ke kajian, alhamdulillah mudah-mudahan besarnya insyaallah jadi yang solehah, insyaallah mudah jadi anak solehah. Kalau itu yang dibawa putra semua jadi anak yang soleh. Ya. Begitu. Ya, semoga semua baik-baik saja dalam keadaan baik insyaallah di dunia ini dan juga di akhirat. Sampai mereka berjumpa di dunia ini dalam keadaan baik, dalam keadaan taat dan ibadah pada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Ta'ala pertemukan kita juga di akhirat dalam keadaan baik insyaallah. Amin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.